banyak mengajarkan. Sebenarnya yang dia ajarkan itu ya kitab-kitab takrib itu. Oh, gitu ya, ya. Cuma ketika bab-bab perlawanan beliau lebih apa ya? Lebih keras itu untuk perlawanan. Memang punya rumah semua, termasuk gitu. mereka tokoh-tokoh nasional itu kan masih ada rumahnya, rumah Bung Hatta, sampai mesin ketik, sampai sekolahnya, Iya, iya. sampai meja-meja untuk sekolah itu masih ada. Pak Langgule itu justru malah pernah ke Jatinom juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat wabarakatuh. Mata Blitar, ketemu lagi dengan saya Putut di podcast Mata Blitar Channel. Hari ini sahabat Mata Blitar, saya kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau salah satu tim dari ekspedisi Banda Neira. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat siang Kang Arif Mujayin Sofwan. Ya, selamat siang Kang Putut. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif sudah menyempatkan hadir di studio Mata Blitar Podcast. Ya, ya. Sahabat Mata Blitar, Kang Arif ini beliau selain salah satu dari tim ekspedisi Banda Neira, beliau adalah hari ini sebagai salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar atau UNU Blitar, Kang Arif nggih. Ya. Alhamdulillah. Kang Arif ini juga sahabat Mata Blitar, ini yang saya tahu Kang Arif juga adalah aktivis sarjana kuburan kalau boleh dibilang. Gitu Kang Arif. Sarkop. Sarkop. Bahasa kerennya sarkop. Kang Arif, ini di kesempatan kali ini kita kepengen sekali berbincang-bincang dengan jenengan kaitannya dengan pengalaman-pengalaman waktu ekspedisi Banda Neira. Ya. Nah, sebelumnya Kang Arif mungkin bisa diceritakan dulu, Kang. Sebenarnya ekspedisi Banda Neira ini ekspedisi apa sih? Kemudian tujuannya apa? Gitu. Monggo Kang. Ya, terima kasih Kang Putut. Jadi kita ekspedisi itu kan dari berbagai unsur. Kemarin ada 11 tim. Ada 11 tim gitu. Ya, 11 ditambah satu putranya Gus Bobi. Jadi 12. Iya, iya. Cuma yang inti kemarin itu 11. Iya. Dari unsur-unsur tadi ada yang unsur akademik yang ingin juga menggali sejarah secara utuh ya intinya. Iya, iya. Tapi ini kan bagian dari ikhtiar kita, Mas Yan. Iya. Yang pertama adalah saya dari UNU Blitar. Iya, dari UNU. Yang kedua Gus Bobi. Beliau dari cicitnya Mbah Kiai Bukhari yang akan kita telusuri tadi. Iya, iya. Termasuk ketua Yayasan Kiai Haji Muhammad Bukhari, Pondok Pesantren Jatinom. Ya, Maftahul Ulum Jatinom. Iya. Nah, itu juga beliau itu juga mengajar, mendosen di UIN Sunan Ampel Surabaya. Oh, dosen juga. Ya, Iya, dosen iya. Sunan Ampel. Yang kedua dari tim akademik juga ada Rektor Inaifas Gus Rizal Mumazik Zionis. Okay. Yang Jember yang banyak menulis buku juga itu. Nah, itu dari tim-tim penggali sejarah ya. Nah, iya. ada lagi yang dari unsur ekonomi. Iya. Unsur ekonomi termasuk Mas Aziz, itu pegiat ekonomi desa. Oh iya, Kang Aziz. Kang Aziz Iya. juga di NU juga bagian Ketua LPNO. ketua LPNO. Nah,
Yang kedua ada Mas Risat Tabatala, itu dari Jakarta. Beliau juga pegiat ekonomi kreatif. Oh iya, iya. Ada lagi Ketua BUMDes Kabupaten Blitar, Oh, Ketua BUMDes. Mas Muhammad Iskandar, dari Pojok Garum. Pojok Garum. Ya. Ya, ya. Beliau yang terkenal dengan bibit apokat Super. super. Nah, itu. Terus ada lagi unsur yang kemarin termasuk jurnalistik. Oh iya, penulis ya, Penulis, jurnalistik. ya, penulis berita. Nah, itu. Ya. Terus yang lain juga pendukung, termasuk yang mengambil gambar barang itu ada Mas Rizky. Ya, ya. Ada lagi Mas Fikri. Mas Fikri itu adiknya Mas Risat Tabatala, itu beliau dari Surabaya. Beliau itu juga arsitek yang juga jam terbangnya juga tinggi, bahkan sampai ke luar negeri itu. Ya, Mas Fikri. Mas Fikri, Ya, beliau ingin menggali ya banyak bangunan-bangunan situs-situs kuno di sana. Oh. Bagaimana iya, itu iya. harus dipelajari secara arsiteknya. Ini ciri khas mana, bahkan termasuk masjid-masjid. Ya. Itu. Nah, tim ekspedisi tadi disebutkan 11 orang, Kang 11. Arif nih. Ya. Yang unsurnya juga ternyata macam-macam, dari akademisi, ada yang arsitek, ada yang ekonomi kreatif dan lain-lain. Ya. Ini sebenarnya tujuan dari ekspedisi itu apa sih, Kang? Ada beberapa tujuan ya. Iya, iya. Yang pertama memang menelusuri atau napak tilas jejak 3 ulama Blitar di pengangsingan di Banda Neira yang pernah diasingkan Belanda pada tahun 1927 sampai 1938. Sampai 1938. 38. Nggih, nggih. 3 tokoh ulama itu, yang pertama adalah Kiai Haji Muhammad Imam Bukhari, pendiri Pondok Jatinom, Oh ya, itu. beserta anaknya Kiai Haji Sofwan. Yang ketiga adalah Kiai Haji Abdullah Fakih dari Plosokrep, Kota Blitar. Kota Blitar. Ya, ya. Yang tepatnya beliau juga terah keturunan musola terlama itu di Ponegoro itu. Plosokrep kan ada musola yang sering disebut musola di Ponegoro. Oh, apa yang perempatan ke barat itu, Kang? Ya, Utara jalan. utara jalan yang Oh, ada ya, yang ada pohon sawungnya besar itu. ya. Iya, Sekarang kan dinamakan musola An-Nur. Musola An-Nur. Ya. Itu yang pertama itu. Yang kedua mencari informasi yang valid yang nanti bisa dijadikan sebuah buku yang utuh. Iya, Sebagai- penggalan sejarah, Kang. Iya. Karena kan sekarang masih tercecer. Oh ya, betul. Sejarah-sejarah itu masih tercecer, termasuk di koran-koran Belanda, di The Lokomotif itu, di Leiden itu banyak sekali itu kita mengakses di Delper. Iya, iya. Dan itu masih belum utuh, artinya masih parsial, masih sepenggal-sepenggal. Ya tentunya ini memang pekerjaan yang tidak mudah. Iya, iya, iya. Nah, ini ya memang perlu dikonstruk sejak awal, nanti yang akhirnya menjadi sebuah buku utuh tentang sejarah perjuangan 3 ulama itu baik di Blitar, di tingkat nasional mungkin. Iya, iya. Nah, itu kan karena banyak pemikirannya juga ya dulu. Era Iya. perlawanan, karena beliau juga tokoh Iya. Syarikat Islam. Nah, yang ketiga Oh, tujuan yang ketiga. ada, Iya. tujuan ketiga masih ada, itu terkait juga menjajaki berbagai hal tentang bagaimana ekonomi di sana, bagaimana kita nanti bisa berjejaring Iya, iya. di dalam bidang pertanian, ada lagi bidang perdagangan. Jadi kita ke sana kemarin juga membawa produk Blitar,
Oh gitu. termasuk kopi. Diperkenalkan Di di sana ya. Iya. Kita kemarin juga ada event itu. Kita ada event pameran lah istilahnya di kampus. Iya iya iya. Ini namanya sambil menyelam minum susu ini Kang. Iya. Jadi sambil napak tilas Kenapa? penjajakan ekonomi juga. Iya. Nah, yang nantinya kan yang terakhir nanti bisa bersinergi dalam hal itu. Kita masih ada tindak lanjut. Oh gitu, ada RTL-nya Kang ya. Iya. Kemarin bahkan kita juga MUZU dengan Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Hatta Syahrir, Nggih. juga Sekolah Tinggi Perikanan Hatta Syahrir, dua sekolah tinggi. Nggih, nggih. It- Itu kerjasama dengan UNU. UNU juga Yayasan Kiai Haji Kiai Muhammad Bukhari. Bukhari, Oh, juga gitu. dengan Inaifas. Inaifas. Juga nantinya tetap nanti yang akan melebar juga terkait perekonomian dan lain-lain, nanti ya tetap di BUMDes, ekonomi kreatif itu nanti. Oh iya iya, luar biasa. Ya. Nah ini Kang Arif, tadi disampaikan salah satu tujuannya itu kan napak tilas Kang. Kenapa tilas? 3 ulama Blitar yang diasingkan ke Banda Neira gitu. Daerah ya. Banda Neira itu di daerah Maluku Kang ya, Maluku Tengah. di Maluku Tengah. Nah itu ceritanya 3 ulama Blitar yang diasingkan di sana itu gimana Kang? Kok? Ya itu kan era-era 1927 itu ada, kalau khusus Yai Imam Bukhari ya, Nggih, tentunya nggih. beliau tuh dulu yang banyak disebutkan di catatan Haziu, Mm-mm. di The Lokomotif itu beliau itu banyak mengajarkan, sebenarnya yang dia ajarkan itu ya kitab-kitab takrib itu. Oh gitu ya ya. Cuma ketika bab-bab perlawanan beliau lebih apa ya, lebih keras itu untuk perlawanan Oh, terhadap jadi Belanda. mungkin bisa disimpulkan 3 yai besar ini waktu itu apa ya, melakukan perlawanan-perlawanan di pemerintahan Hindia Belanda, kira-kira gitu kan? Iya, justru tidak hanya perlawanan individu tapi menggerakkan. Menggerakkan. Iya, menggerakkan. Iya. Karena beliau itu kan termasuk semacam Dewan Suro SI, Sarekat Oh, Islam. Sarekat Islam. Iya. Yang Yai Bukhari itu Kang ya. Yai Bukhari dan Yai Haji Abdullah Fakih itu dua-duanya. Oh, itu termasuk orang penting di Sarekat Islam waktu Iya, itu. orang penting, orang Iya. luar biasa saat itu. Kalau yang Yai Sofwan tadi Kang, Kalau Yai Sofwan itu tidak banyak tercatat juga ya, karena beliau itu era itu cuma mendampingi abahnya yang namanya Mbah Yai Bukhari itu ketika diasingkan. oh gitu. Nah. Usianya Yai Bukhari waktu itu Waktu itu sekitar 20-an tahun, jadi masih jaka, belum menikah juga. oh yang Yai Sofwan. Yai Sofwan Sofwan itu itu usia 20, 20, kemudian Yai Bukhari usia Yai Bukhari usia 75, 75. 75. Salah, pun sepuh. Yai Fakih Yai 60, Fakih 60. 60 tahun. Oh, jadi Yai Sofwan ini mendampingi abahnya yang sudah sepuh, mendampingi di pengasingan gitu kira-kira Kang. Iya. Karena beliau itu ya dianggap membahayakan kolonial Belanda saat itu dengan kajian-kajiannya Fathul Qorib. Itu karya Abu Suja ya itu. Iya, iya, iya. Nah, dari napak tilasnya tadi Kang, mungkin juga bisa diceritakan kepada sahabat Mata Blitar, teman-teman 11 tim itu yang ekspedisi ke Banda Neira, itu berangkat dari Blitar sampai sana itu butuh waktu berapa jam Kang? Kemarin kira-kira ya, ini saya perkirakan aja. Tapi nggak perlu sampai Blitar ke Surabaya, nggak perlu ya, langsung aja Iya, iya, iya. ke Bandara Juanda. Iya.
Bandara Juanda sampai Makassar itu 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. 1 jam 20 menit. Makassar sampai Bandara Maluku, Bandara Patimura itu 1 jam 45 menit. Oh iya iya. Terus nanti masih ke pelabuhan Ambon itu 1 jaman. Ke Pelabuhan Ambon Ya, 1 jam. 1 jam. Setelah itu kita naik kapal laut Bahtera Nusantara, ini produk baru ini 2019. Iya iya. Itu selama 12 jam. 12 jam 12 jam ya itu. di laut. Di laut sampai Jadi dari Ambon itu langsung ke Banda Neira itu atau masih kan Kang itu? kalau dari pelabuhan Ambon langsung pelabuhan Banda Neira. Oh gitu. Cuma kapal besar itu Bahtera Nusantara itu kan 1 minggu cuma berlayar 2 kali. 1 minggu hanya 2 kali. 2 kali. Kamis dan Senin. Jadi sebagai gambaran Kang, di Banda Neira itu memang semacam pulau di tengah-tengah laut atau gimana itu Kang? Ya, di tengah laut. Pulau di tengah laut dulu oleh pemerintahan Hindia Belanda dibuat untuk tempat pengasingan. Kan seperti itu. Iya, untuk pengasingan juga di sisi lain karena letaknya strategis ya, itu kan benteng-benteng besar Belgika, benteng Nassau itu juga besar-besar di sana. Oh. Karena untuk mengawasi yang nantinya perlawanan-perlawanan dari pulau seberang. Jadi kelihatan tinggi sekali bentengnya sekarang masih berdiri kokoh. Bentengnya masih ada. Masih ada. Wah, luar biasa. Nah, kalau sampai saat ini gambarannya di Banda Neira itu kan sudah apa ya? Di sana sudah padat penduduk atau apa ya? Luas wilayah, kemudian penduduknya juga sudah banyak Kang ya? Sudah banyak. Ya, Sudah banyak lah. Ya seperti sini juga lah. Tapi memang situs-situs kuno juga banyak. Oh, okay. Banyak peninggalan-peninggalan bersejarah. Ya, banyak peninggalan juga Belanda juga. Kalau hari ini kebanyakan masyarakat sana itu pekerjaannya apa kan? Rata-rata nelayan. Nelayan ya. Nelayan ya. Karena juga pertanian juga nggak ada di sana. Nah, seperti beras itu juga dari Surabaya itu saya kemarin bertanya kepada teman-teman di sana yang warga di sana mendatangkan dari Surabaya. Oh gitu. Nah ini Kang, mungkin bisa digambarkan, diceritakan Kang. Tadi sudah perjalanan sampai Banda Neira sana. Ya. Itu kegiatannya teman-teman ekspedisi di Banda Neira itu bagaimana Kang? Apa saja yang dilakukan di sana? Banyak sekali ya terkait unsur-unsur tadi kita bagi-bagi tugas. Oh dari 11 tim itu Iya. apa berbagi tugas? Iya, nah, ada yang dari unsur akademik ya tentunya menggali sejarah lah, menggali informasi. Terus dari segi ekonomi nanti ya melihat potensi ekonominya. Potensi yang nantinya juga untuk ditindaklanjuti jejaring ekonomi Banda Neira dan Blitar. Jadi kemarin itu ya kita diberangkatkan juga sama wakil gubernur itu Pak Emil. Di sana kita juga gitu. diterima oleh Wali Kota Ambon, Pak Sarif Hadlar. Nah, Iya. ya ketepatan di Ambon juga kita bertemu lagi dengan Ibu Gubernur. Nah, itu. Ibu Khofifah. Bukan, gubernur sana. Maluku. Oh, Maluku ya. Ibu Widya Pratiwi Murad Ismail itu. Oh. Nah, kita kemarin ketika untuk unsur ekonomi ya, ketika bertemu dengan Ibu Gubernur ya kita menawarkan itu terkait juga khususnya pertanian, pembibitan, Iya. dan
produk unggulan Blitar lah ya. Iya, itu tanggapannya juga bagus. Yang nantinya setelah mereka dari sana kan juga ada tindak lanjut. Iya, iya, iya. Nah, ini sebelum nanti kita lebih dalam membahas terkait dengan potensi ekonomi, kerjasama ekonomi, Kang. Iya. Ini saya tertarik kaitannya dengan kehidupan Yai Bukhari waktu di pengasingan itu, Kang. Iya. Itu jenengan di sana menemukan jejak-jejak sejarah waktu Yai Bukhari di Banda Neira napa pripun? Iya. Jadi karena era-era itu era kolonial ya, tentunya memang pengajaran agama juga agak dibatasi menurut cerita orang sana, warga sana yang dari turun menurun, termasuk cerita Kiai Mukhtar Talib. Siapa itu, Kang? Termasuk ketua MUI. Oh, Yai Mukhtar itu ketua MUI-nya Banda Neira. Iya. Iya, iya. Ketepatan saya paling banyak berinteraksi dengan beliau. Oh. Ya memang dibatasi. Bahkan termasuk juga penerimaan murid itu juga dibatasi. Karena nanti kalau istilahnya tampak oleh Belanda, nanti juga akan ada masalah juga. Oh, kondisi waktu itu. Kondisi waktu itu. Iya, iya. Nah, Yai Bukhari sendiri di sana juga ternyata juga mengajarkan sebuah tarekat. Sebentar, Kang. Ya. Ini di Banda Neira, di pengasingan itu, di sana itu bukan di penjara, ruang-ruang penjara itu bukan ya? Oh, bukan. Oh, bukan sebuah penjara. Jadi memang diasingkan di sana. Ya memang punya rumah semua, termasuk. Oh, gitu. Termasuk mereka tokoh-tokoh nasional itu kan masih ada rumahnya, rumah Bung Hatta, sampai mesin ketik, sampai sekolahnya. Iya, iya. Sampai meja-meja untuk sekolah itu masih ada. Jadi di pengasingan itu di sana dibuatkan rumah. Iya, ada rumah dan hidup di sana kan? Hidup di sana. Oh, okay. Tapi tentunya kan mau diasingkan di sana ya sulit, mau keluar kemana gitu. Di tengah laut yang luas. Iya, iya. Tapi tadi diceritakan walaupun di pengasingan ini Yai Bukhari ini sempat mengajarkan ilmu agama, Kang ya? Iya, ilmu agama. Termasuk tarekoh tadi. Ya, termasuk tarekoh. Nah, ini santrinya atau muridnya itu dari mana, Kang? Ya dari warga situ saja. Ada lagi dari Pulau Lontor. Nah, Lontor itu kita mungkin ke sana harus 1 jaman lebih juga itu naik perahu. Oh, jadi pulau tersendiri, Kang ya? Pulau tersendiri tapi termasuk wilayah Banda. Oh, iya. Jadi santrinya selain dari masyarakat penduduk asli Banda sendiri, juga ada yang dari luar pulau. Ya. Nah, itu masih ditemukan, Kang, jejak-jejak Yai Bukhari di sana itu? Masih banyak yang sering cerita juga. Tempat pengasingannya, rumah pengasingannya juga masih ditemukan, Kang? Kalau rumah kemarin kita belum menemukan. Kita tanya-tanya itu belum menemukan. Tapi ada sedikit cerita yang Yai Bukhari itu di Desa Kampung Baru. Karena rata-rata yang ulama era-era dulu itu memang berada di Kampung Baru. Masjid terlama itu. Di daerah Banda. Iya. Ada Kampung Merdeka, ada Kampung Baru, ada Kampung Nusantara. Mungkin masih ada santrinya atau yang asli sana yang jenengan temui, Kang? Ada. Jadi ada cucu santri ya. Oh, cucu santri. Yang pertama ini ya. Yang pertama adalah saya kemarin menemui cucu santri yang namanya Imam Ki Haji Ali Rahmat.
Sana biasanya kalau eh, sebagai kiai itu dipanggil imam, imam gitu. Gitu. Kalau di sini tradisinya dipanggil kiai, kalau di sana Imam, dipanggil imam. imam, Iya, iya, iya. imam, Imam Haji Ali Rahmat itu berasal dari Imam Rabion. Nah, Imam Rabion itu berasal dari Mbah Kiai Bukhari. Jadi kan cucu cucu murid, Cucu murid. cucu murid. Nah, itu. Tapi ceritanya ini masih nganu Kang, masih apa ya? Sejarah tuturnya ini dari orang tua ini masih Oh masih jelas. jelas ya. Apalagi di Lontor itu ada Pak Isra, itu sangat jelas juga itu. Karena kebanyakan santri Yai Bukhari malah dari Pulau Lontor, pulau tetangga. Pulau tetangga itu. Iya. Ada pulau sendiri yang di situ mendayung ya sampai 25 kilo. Wah, luar biasa. Itu yang terkenal dari situ Pak Langguli. Pak Langguli. Pak Langguli itu justru malah pernah ke Jatinom juga. Oh, pernah ke pesantrennya Yai Bukhari yang di Jatinom. Iya pernah, beberapa kali itu. Oh, itu waktu Yai Bukhari sudah pulang dari pengasingan. Iya, sudah pulang pengasingan. Oh, jadi setelah pulang itu masih nyambung dengan santri-santri yang di sana berarti Kang. Masih nyambung, bahkan cucunya yang namanya Pak Husen itu membawa foto lama pondok pesantren sini. Oh. Ketika beliau Pak Langguli itu di situ. Bahkan pondok sini saja tidak menyimpan itu. Nah, itu. Waktu itu sudah ada foto. Ini luar biasa itu. Iya, foto tentunya bukan berwarna tapi foto Hitam putih. Iya. Iya, 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 iya. Nah, jejak ketiga ulama Blitar tadi yang di Banda tadi kan ternyata di sana juga ditemukan apa bukti-bukti sejarah. Ternyata di sana ya Bukhari juga apa memiliki santri kan seperti itu kan. Hubungannya juga setelah Yai Bukhari pulang ternyata juga masih nyambung sampai hari ini. Nah, kemudian Kang itu yang tadi masih apa ya sempat mengganjal di saya itu ketiga Yai Blitar ini diasingkan di Banda Naira. Ini kan karena mereka dianggap orang apa ya orang penting yang melakukan perlawanan di daerah di waktu pemerintahan Hindia Belanda tentunya kan seperti itu. Nah, itu bentuk perlawanannya Kang itu di sejarah itu tampil apa enggak Kang? Atau bisa dilacak atau enggak? Kalau di data-data Indonesia ya kayaknya tidak. Kalau di bukunya Des Alwi itu cuma menyebutkan dulu ada 2 kiai tua dari Jawa yang kesini lalu pulang kembali, itu ada. Oh iya. Sebentar. Nah, Des Alwi. Iya. Des Alwi itu siapa Kang? Des Alwi itu anak angkatnya Hatta Sahrir itu. Oh, anak angkatnya Hatta Sahrir. Dia penulis, sejarawan, ya. Juga termasuk pelestari budaya sana. Pelestari budaya sana. Yayasannya itu ya melestarikan, membuat monumen-monumen prasasti yang dulu pernah ke sana itu. Oh, gitu. Di tulisannya Des Alwi itu muncul salah satunya nama ulama Blitar itu. Iya, 2 ulama Blitar itu. Yang ya Mbah Imam Bukhari dan Mbah Abdullah Fakih. Kalau di koran-koran Belanda malah justru banyak itu sebenarnya. Kemarin untuk Kiai Bukhari saja ada 15 lembar, 15 halaman yang kemarin diterjemah oleh teman kita di Jember, kawannya
Gus Rizal itu. Oh, itu koran Belanda di tahun itu 1927-an itu kan. Ya, di era-era itu. Di era itu. Cuma kan bahasanya tentu bahasa Belanda. Nah, Belanda dan ejaan lama pula. Ejaan lama. Bui Kari kalau ditulis di sana. Kita menemukan kadang juga agak sulit mencari itu. Iya. Itu yang disebutkan ya Kiai Abdullah Fakih dan Kiai Bukhari itu yang tokoh utama dari Blitar. Di situ disebutkan ya semacam penasihat lah atau Dewan Suronya SI. Oh ya, Sarekat Islam waktu Sarekat itu. Islam. Iya. Terus kita juga belum mendalami bagaimana perlawanannya dulu, tapi yang jelas di situ sering yang banyak disebut adalah Kiai Bukhari itu mengajarkan kitab Fathul Qorib itu tadi. Fathul Qorib. Yang ketika ada bab perlawanan kepada kaum kafir yang era-era itu ya Belanda lah. Itu beliau ya sangat keras. Keras ya. untuk mengajikan kepada santri-santrinya.